Assalamualaikum pemirsa, selamat sore. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam program On The Screen. Nah, seperti biasanya, Ilma bakal menghadirkan para narasumber, yaitu kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada kali ini. Ada Mbak Eli, Mas Dida, dan Mas John. Silakan. Halo Mbak Eli. Iya. Mas Dida, Mas John, silakan duduk. Apa kabar Mas John? Mas John apa Pak John nih saya panggilnya? Terserah. Apa Om John? Ya, Om John. Om John. Ya. Baik ya. Tadi gimana perjalanan? Ya, lumayan gampang. Nggak macet. Nggak macet. Aslinya mana sih Pak? Aslinya Pasir Sari. Oh, Pasir Sari deket lah ya. Ya, Kalau Mbak Eli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk lagi, sibuk ngapain nih? Ya, masih tetap kita syuting berkarya terus ya. Berkarya ya. Namanya juga kreator ya. Yang penting tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya, Karena memang wajib. kita masih ada di masa Iya, pandemi yang iya, rawan betul. ya. Ya udah, kalau Mas Dida, Ya, apa kabar? kabarnya baik, alhamdulillah. Kesibukan sama? Sama. Selain berkreasi dengan film-film, apa Mas kesibukannya? Saya konten tetap ada di YouTube, seperti itu. Oh, memang ublek kuteknya di dunia perfilman dan kontenan gitu ya. Oke, teman-teman datang ke sini karena akan membahas sebuah karya. Karya apakah itu Mbak Eli? Karya film pendek. Film pendek. Judulnya apa Mas Dida? Ibu maafkan aku. Ibu maafkan aku. Itu sangat dalam. Sangat dalam maknanya ya. Oke, biar pemirsa tahu gimana makna yang sangat dalam ini, boleh kita tonton bareng-bareng filmnya? Boleh. Boleh. Oke, pemirsa, ini dia film Ibu Maafkan Aku. Ki kok isone ora olah sampean ketemu karo wong tuane sampean piye sih, Mbak? Iki ning luar kota terus, Mbak. Jadi dek iki kerjane keliling satu kota bahkan dia sampai luar negeri gitu kan. Terus kan dia kan kadang menang tender terus pindah lagi kemana kayak gitu. Tapi yang ngono, Mbak, kurang bebas. Ora bebas itu piye? Serba dikekang. Lagi sih contohnya kayak gini. Apa-apa aku serba di rumah semua, treatment di rumah, sampai aku dibikinin usaha di rumah, nggak boleh kemana-mana Mbak. Padahal gitu ya Mbak, nah kan kata Dedi nggak boleh pergi kemana-mana, aku treatment nih sama mbak-mbak di rumah. Ya wes, nanti tak foto ke. Mbak, aku menjaluk selfie bareng ya Mbak, nah tak kirim ke bojoku ya. Sini Mbak, dekat sini. Mbak yang sini lagi. Terus kenapa ya kok tante kok dilarang-larang ya kalau mau ini itu keluar rumah pun nggak tahu. Masa sih? Ya mungkin apa ya? Mungkin pengennya ya disuruh di rumah aja sih, ngurusin di rumah gitu. Iya, tapi kan kayak ada sesuatu yang diumpetin dari tante. Apa sih dia ada cewek lain nggak sih? Sering deh. Lihat mau? Iya. Iya kabar. Ya kalau ada aku bisa ditelok cewek, aku ra iso nandi-nandi. Iya kan dari ibuku.
Ibu mui mesti gotok koyo ngono mesakno. Iya, Bu. Mbok ono si Alvin. Sing gelem ngrumati mbokmu koyo ngono. Sampai disenengi sapa wae tak gelem. Oke, angel. Terkekang mbak bojoku. Iki aku rene ya kecolongan, umpet-umpetan. Aku titip ibu ya. Terus aku ki juga wis sore, aku pamit ya Bu ya. Iya, Waalaikumsalam. Siapa sih? Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Saya datang sini mau bilang penting. Aduh, suamiku lagi nggak ada di rumah, nanti ada jadi masalah. Ini sangat penting, tolong bisa boleh masuk? Aduh, gimana ya? Boleh nggak masuk? Mau ngomong penting sekali. Iya, udah, Ya, masuk dulu. permisi ya. Ada apa? Saya datang ke sini mau bilang disuruh ibu mau untuk menyampaikan ibu kamu itu sakit. Astagfirullahaladzim. Ibu sakit apa? Harus dibawa ke rumah sakit untuk berobat, check up dan lain-lain. Ini terus gimana? Aku nggak bisa datang ke sana. Ya gimana ya? Soalnya harus untuk periksa gitu Tapi loh. kan kamu tahu kondisiku. Aku nggak boleh kemana-mana sama suamiku. Aku jujur, aku kangen. Aku pengen lihat kondisi ibu kayak gimana. Kamu tahu, 4 tahun lebih aku nggak boleh kemana-mana, nggak boleh datang ke ibu. Makanya ayo Iya, tengokin kan aku nggak ibu. bisa. Jangan jadi anak yang durhaka. Jadi wanita yang solehah. Gitu Iya, loh. aku tahu. Jangan kayak gitu caranya kamu. Lama-lama nanti bahaya loh. Aku tahu, tapi kan kamu tahu kondisiku kayak gimana. Aku harus izin sama suamiku. Aku titip, aku minta tolong sama kamu jagain ibuku. Ya saya kesini disuruh ibu untuk minta ini. Iya, nanti aku transfer. Iya, ibu butuh uang berapa? Ya buat berobat aja, check up ke rumah sakit gitu loh. Iya, Secukupnya. Aku ngerti. Aku transfer ya. Atau kamu saya ajakin ke sana aja. Nggak bisa. Aku Ibu transfer. tengokin. Ini nih. Udah masuk ya? Aku boncengin ya. Enggak, ini aku nggak bisa datang, ini transferannya udah masuk. Kamu cek nanti di HP kamu ambil, kamu sampein ke ibu. Aku minta maaf. Baik pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Tadi kita sudah menyaksikan bersama film Ibu Maafkan Aku. Keren banget loh, tepuk tangan dong. Kalau disuruh kasih nilai nih Mas Dida, kasih nilai berapa buat filmnya? Ini nilainya Dari 1 sampai 10? 8. 8, wow mendekati sempurna. Iya. Kira-kira yang 2 itu apa? Kekurangannya apa menurut Mas Dida? Kekurangannya karena pertama produksinya sama orang-orangnya ini kurang Kurang apa? kurang greget. Kurang greget. Kalau Mbak Eli kasih nilai berapa Mbak? Aduh, saya mau Apalagi ya. pemeran utama ya. Kalau saya kasih nilai 9 aja. Iya. Menurut Mbak Eli, acting Mbak Eli di situ sudah memuaskankah atau Mbak Eli merasa kayaknya ada yang kurang dari bagian ini, harusnya aku begini gitu? Iya, masih sedikit kurang puas. Mungkin masih perlu latihan yang lebih lagi. Padahal udah sering ya. Iya. Udah nggak ngitung berapa bulan. Kalau Mas John, Om John, jadi bingung nih. Pak John deh, Ya, kasih nilai berapa? kayak 8,5 aja. 8,5. Dan setengahnya. Karena Ya karena ya sudah cukup baik. cuma timnya kurang kurang sedikit solid. juga, kurang solid Kurang sedikit. Ya udah. mungkin karena dadaan atau gimana, tapi ya saya kira sudah cukup lah. Sudah cukup. Ya, namanya juga proses ya. Ini sebagai bahan evaluasi buat kedepannya bisa lebih baik lagi gitu, pembelajaran. Oke, sebelum ngebahas lebih lanjut mengenai produksi, saya pengen tahu sebenarnya kalian ini dari komunitas kah atau production house atau cuma tim-tim biasa, Mas Dida? Saya dari background orang biasa,
ingin Saya juga orang biasa sih. cuma ingin berkarya menciptakan sesuatu yang berbeda. Oh gitu. Kalau timnya ini memang ada kelompok kelompok atau cuma teman asal ngumpul aja terus bikin film gitu? Tadinya ada, Tadinya ada. iya, cuman sekarang sudah membentuk sendiri ya. Untuk wadah baru. Iya. Untuk wadah baru yang namanya Namanya apa Mas John? Forum Film Pekalongan. Forum Film Pekalongan. Ini wadah barunya nih. Iya. Wadah baru. Berarti tadinya bergabung dalam suatu komunitas, Iya. terus akhirnya kalian memutuskan untuk membentuk wadah sendiri. Iya. Kenapa? Kenapa harus terpecah belah seperti itu? Ya karena ada satu kendala mungkin dari pihak pimpinannya seperti produser mungkin yang kurang mendidik. Oh. Ya kurang greget seperti itulah. Intinya ada masalah internal lah Iya. ya. Yang mungkin teman-teman ini akhirnya memutuskan untuk ya udah kayaknya lebih baik kita bikin wadah sendiri aja Iya. biar ya namanya pimpinan kan dia nggak Iya. semuanya pasti setuju sama Iya. keputusan pimpinan. Ya nggak apa-apa kalau itu udah keputusannya, yang penting tetap berkarya aja ya. Iya. Ya lebih untuk, kalau menurut saya sih biar lebih untuk melebarkan sayap di dunia perfilman yang di Pekalongan khususnya. Tapi ini bukan cabang kan? Bukan. Benar-benar udah melepas, Iya. bukan Iya, cabang. bukan. Yakin? Yakin. Mas John ini berperan sebagai apa Mas? Saya Dalam- kru sih, sebagai kadang pemegang level, kadang talent koordinator, kadang skrip gitu. Kadang Kadang semua sih, kalau bisa sutradara, oh, berarti memang multi talent ya? multi talent. Nah, memang kita diajarkan menjadi multi talent Mbak di sini. Semuanya? Ya, talentnya sini sih cuma diajarkan untuk menjadi sutradara, bila perlu kameramen, video editor gitu loh. Jadi nggak melulu itu aja. Jadi kita bisa semua gitu loh. Jadi satu orang bisa berperan sebagai banyak. Iya, jadi kan intinya sambil belajar juga ya kan untuk kedepannya biar lebih bisa memproduksi yang lebih baik lagi. Kalau teman-teman dari, sorry tadi namanya apa ya wadahnya? Wadahnya FFP. FFP, Forum Film Pekalongan. Forum Film Pekalongan. Kalau teman-teman dari Forum Film Pekalongan ini sendiri, berarti benar-benar kalian yang memulai dari nol atau yang sudah ada basic gitu biasanya? Ya di sini kita dari basic pertama Mas pasti itu Iya, ya. ada. Terus juga kita membentuk kreativitas sendiri tanpa ada production house. Gitu. Total anggota ada berapa sih Mas? Alhamdulillah saat ini masih 11. Masih 11. Ya, Iya. kita sih masih membuka siapapun sih. Iya, peluangnya. Tapi memang tujuannya kita itu membentuk wadah ini supaya orang-orang yang tahu ingin berkecimpung dalam sinias itu bisa belajar bersama itu. Tahu lebih dalam mengenai dunia produksi sebuah film gitu ya. Biasanya yang boleh masuk itu siapa? Ada kriteria tertentukah atau ini orang harus punya basic ini dulu baru bisa masuk Enggak sih. siapapun bisa masuk? Bisa. Yang penting ada komitmen untuk belajar bersama. Gitu. Jadi masyarakat umum boleh masuk? Boleh dong. Nggak ada kriteria khusus misalkan dari umur Nggak umur ada. segini baru Nggak ada. sampai segini. Nggak ada. Nggak Kita ada. bisa belajar menjadi talent, belajar menjadi sutradara, kameramen, semua bisa mas. Sementara ada 11 orang. Iya. Kenapa nggak diajak semua ke sini? Lagi sibuk ya? Lagi ada kesibukan masing-masing. Ya, kita kan mau produksi juga kan film yang baru. Oh, udah ada project. Ada, insya Allah ada. Iya. Semoga lancar ya Mbak. Amin, amin, amin. Dari 11 orang ini semuanya apa ya ibaratnya kayak lungsuran dari komunitas sebelumnya atau orang-orang baru sih? Ya ada yang lungsuran, ada yang baru. Bahasanya ngikut lagi lungsuran. Ada yang padam di sini itu ada orang-orang yang sudah sinias asli senior loh mbak dari Jakarta. Ada. Yang dari Panjang sama dari Toro. Itu orang-orang yang asli dari Jakarta. Yang seperti dari Uya Kuya ada. Yang Jadi dari- memang ada orang-orang yang betul-betul kompeten di sini. Jadi mereka itu menjadi senior untuk mengajarkan kita juga itu loh. Oke. Kalau FFP ini udah berapa lama Mas terbentuk? Alhamdulillah Baru kemarin loh. baru mau sebulan. Beneran sebulan apa kemarin? 1 bulan ada lah. Kemarin kan 1 bulan bisa. 2 bulan bisa. Ngelesnya gini ya. Padahal saya tahu ada sesuatu.
Oke, berarti sekitar 1 bulanan lah ya. Rencananya kalian pengen open rekrutmen anggota baru atau gimana sih cara biar teman-teman bisa masuk gitu? Iya sih, ya silakan aja. Kita nanti kan ada kontak personnya juga, bisa lewat Facebook juga, lewat media sosial lah. Kita monggo siapapun yang mau gabung. Media sosialnya apa nih? Mungkin aja pemirsa di rumah ada yang pengen gabung juga, bisa dipromosikan. Media sosialnya tetap FFP seperti itu. FFP. Forum Film Pekalongan tetap. Itu ada di Facebook, Instagram, Iya, ada. YouTube. Saat ini Mansur, belum dibuat. karena ini kan baru wadah. Baru wadah, Iya. namanya baru ya kan? Berkarya kan new. Baru sehari. Enggak lah, kalau sehari enggak Enggak lah. ya, sebulan ya, Iya, sebulan. Ya udah nih pemirsa yang pengen gabung bisa langsung cek di Instagram, Facebooknya Atau di teman-teman nomor FFP. ini. Oh mau ada nomor, nomor di bawah ini yang bla 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 gitu ya. Oke, kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai produksi ya nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah ini di segmen terakhir nih ya. Iya. Tadi kita sudah ngebahas soal teman-teman dari FFP ini yang sebelumnya punya wadah. Mungkin pemirsa di rumah penasaran juga wadah sebelumnya ini apa sih? Namanya KFT, Mbak. KFT. Karyawan dan Film Televisi Indonesia. Cuma ini kan Korda Pekalongan. Oh gitu. Namanya KFT. Iya, KFT. wadahnya. Tapi Wadahnya. kalau PH-nya itu kita kerjasama sih dari Thesis Picture, Latasian sama Sinaga Multimedia. Oke, jadi sebenarnya KFT ini udah beberapa kali datang ke sini juga ya Pak ya? Iya. Iya, emang Ini beberapa kali. sebenarnya anggota kontraknya semua. Oh, sebelumnya memang anggota dari KFT semua. Kita kru semua. Mm-mm. Jadi kita kerja di situ bareng-bareng. Ya karena mungkin kita mencari angin yang lebih segar itu loh. Cari Melebarkan jalan sayap. lain juga. Iya. Ya kita akhirnya membentuk FFP, Forum Film Pekalongan. Tapi itu nggak apa-apa tuh KFT kalian Gak apa-apa keluar. dong, Nggak kan apa-apa. kita apa intinya kayak biar lebih banyak lagi, lebih bersaing untuk dunia film yang lebih baik Lebih lagi. kompetitif. Jadi tujuannya untuk bersaing nih. Iya, bersaing dalam karya. Bersaing dalam karya. Kompetitif itu. Ya. Ya, oke. Ya, semoga hubungannya tetap baik-baik saja ya walaupun sudah tidak dalam satu naungan. Iya. Oke, kita lanjut ke produksinya. Mas Dida, kira-kira apa sih Mas yang dibutuhkan untuk membuat film ini? Mulai dari produksi sampai paskanya. Kalau prosesnya produksi ini kan berbagai pilihan talent-talentnya, dari segi orang biasa, terus orang-orang yang tidak tahu dunia film kita ajarin, itu pun langsung itu tanpa ada skenario atau naskah seperti itu. Jadi persiapannya apa aja? Persiapannya ya cuma saat itu semangat aja sih. Semangat, Cuma sama semangat. itu apa mentalnya ya, Kita kan mental. disuruh buat plot semua. Jadi semua talent atau semua kru kita disuruh buat plot cerita masing-masing. Lantas satu cerita itu dibuat film gitu. Oh, jadi ide cerita berasal dari Bareng-bareng. semuanya. Nah. Jadi masing-masing personnya harus ada ide cerita Bahkan masing-masing. personnya diberi kesempatan untuk menjadi sutradara. Wow. Ini pernah jadi sutradara. Saya pernah. Mbak Pernah nggak jadi sutradara? Saya belum, saya belum masih sempat di ya? tahap talent saja. talent Iya. dan kebetulan pasti pemeran utama. Alhamdulillah. Ini orangnya pinter Mbak. Tolong. Aduh. Backgroundnya emang seni. Ya, dulu pas dari kecil saya memang di dunia modeling, terus saya sempat kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Tuh, seni Walaupun saya tidak sampai selesai ya, Oh, tapi enggak. kan Oh. ya tetap mendapatkan ilmu yang lebih berharga. Dan diterapkan di Iya. komunitas ini. Pernah ikut teater juga. Iya, teater Pekalongan saya Ya pernah udah memang berbagi. aktingnya nggak usah Nggak usah dipertanyakan lagi, udah diragukan lagi. mantap. Terima Gitu ya. kasih. Jadi memang semuanya diberi kesempatan untuk Iya, mencoba siapapun. berbagai peran di produksi Iya. ya. Oke, untuk kamera atau alat-alat yang dibutuhkan apa saja selain kamera Mas Dida? Lampu, terus tripod, kameramen yang kamera yang besar itu, terus kleper itu aja.
Ya. Itu kan kerjasama dari tiga wadah itu, 3 PH itu. Siapa yang kamera siapa, ini siapa gitu loh, Pak. Jadi memang dari pribadi masing-masing gitu ya. Karena kita namanya kerjasama. Oke. Jadi nggak siapa yang buat alat, siapa yang punya alat, siapa yang punya tenaga, ya kita bareng-bareng. Jadi gitu. nggak usah nyewa-nyewa kayak gitu, nggak perlu ya. nggak perlu. Dari pribadi Iya. semuanya. Apa adanya juga. Nah, yang penting hasilnya. Iya. Oke, katanya teman kalian juga ada yang mau gabung. Siapa Mbak? Ada Eli. Mbak Yunia. Boleh dipanggil temennya. Mbak Yunia, silakan masuk. Halo Mbak Yunia, silakan. Apa kabar Mbak Yunia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Yunia ini di film ini sebagai apa? Aku sebagai tukang make up. Oh, yang make upin. Iya. Nali ya. Oke, ada kesulitan nggak Mbak dalam bermain peran? Pertama sih iya, tapi kalau udah dicoba sih enggak ya. Enak ya. Kalau udah jalan ya udah lancar iya. gitu ya. Awalnya sih ragu-ragu, aduh bisa nggak ya? Kok ternyata dicoba, alhamdulillah lah bisa. Sedikit lah. Ketagihan. Ketagihan dong. Dia nggak ikut tes. Gabung lagi ya. Udah berapa film Mbak? Aku berarti meranin 5. Wow, banyak ya? Iya. Sekaligus make up ya. Iya. Oh, sekaligus tukang make upnya juga, tukang make up benerannya ya? Nggak cuma peran. Oh iya, dari 5 itu apakah ada kesan-kesan tersendiri dari masing-masing filmnya? Ada sih yang apa kayak nggak kadang nggak bisa aku perankan, tapi setelah mencoba bisa. Oh gitu. Emang awalnya berat sih, biasanya Iya, berat di awal, kalau udah masuk ya udah gitu Iya, ya. Oke, jadi proyek ke depan ada rencana apa nih? Kita bikin film lagi. Judulnya ada bocoran nggak? Boleh dibocorin? Insya Allah judulnya Ikhlas. Ikhlas udah Iya. sampai tahap mana nih film Ini Ikhlas? latihan, Pak, masih latihan. Oh, jadi kalau sebelum produksi benerannya harus ada latihan? Ada dong, harus ada reading ya. Oh, Tapi iya, readingnya iya. langsung kita terjun Walaupun ke harus- lokasi. Oh, langsung di lokasi reading? Iya. Oh. Jadi dari beberapa lokasi kita biar nanti dapat hasil yang baik lah. Kita harus satu-satu kita belajar di situ. Yang penting pas produksi maksimal. Maksimal, ya, bener, semuanya. Mbak. Ya. Oke, total karya dari teman-teman udah ada berapa? Kalau tadi Mbak Yunia kan bilang udah meranin 5. Nah, total semuanya nih berapa? Nggak kehitung. Coba Mas Dida. Kalau saya alhamdulillah ada 15 15. film. Kalau 15 dalam film. KFT memang ada 12 Mbak. Tapi yang masih dalam proses itu ya masih belum jadi banyak juga sih. Tapi Belum yang jadinya mau dilanjutin apa Ya. akhirnya mandek, bener-bener mandek nih? ya kita berusaha untuk melanjutin sih. Gitu. Itu mana bisa dibuat misalnya Mbak. Kalau yang sedikit jadi berapa ya? Kalau yang jadi itu 8, yang Delapan. di dalam KFT itu kalau nggak salah 8 film. Sekitar 8 film itu yang jadi ya. Ya. Dan 5 diantaranya Mbak Yunia ikut. Ikut semua Mbak. Ini saya juga ikut. Oh semuanya, berarti Iya. dalam produksi itu sudah dipastikan semua kru pasti Ikut, terlibat? ya, terlibat. Oh gitu? Saya pernah jadi peran utama tapi belum jadi. Tertunda, pemeran utama yang tertunda. Belum jadi peran utama semua. Iya. Pemeran utama semua. Peran ganti semua, suruh semua. Yang penting udah nyicipin semua job desk di produksi ya. Untuk biasanya waktu produksi sekitar berapa lama sih Mas Dida? Waktu produksi biasanya itu kan 1 hari. Satu hari harus jadi. 1 hari jadi? Kalau enggak ya di besok lah, jadi sampai 2 hari lah. 2 hari itu produksi. Kalau udah sama editing berapa lama? Nah itu yang lama editingnya Mbak. Bisa sampai 4 hari. Oh sekitar 4 hari nih. Oke deh, saya pengen teman-teman ngasih motivasi untuk pemirsa di rumah biar pemirsa juga semangat berkarya seperti kalian. Dimulai dari Mas John, Pak John, Om John, semuanya. Kita berharap sih semua yang seneng sama dunia perfilman mencoba untuk bergabung dengan kita. Siapa tahu mas-masnya apa mbak-mbaknya punya talenta yang bagus, bisa disalurkan ke sini. Oke. Selagi masih muda, ya yang tua nggak apa-apa sih, boleh ikut, boleh gabung selama masih punya rasa talenta itu. Tidak ada batasan Tidak usia batasan ya. usia. Siapapun yang mau berkarya Iya. silakan. Mbak Yunia, silakan. Kalau aku sih tetap semangat dan terus berkarya kayak gitu aja. Motivasi Oke. buat teman, motivasi buat pemirsa. Motivasinya
Ya terus mencoba aja lah. Ya. Terus mencoba, jangan takut untuk mencoba juga ya. Iya, jangan takut gagal. Kalau gagal, coba lagi kayak gitu. Oke. Iya. Mbak Eli, silakan. Kalau saya sih apa ya, jangan pernah takut menggali potensi yang ada pada diri kita. Jangan pernah takut untuk mencoba bahwa kita itu mampu untuk misalkan kayak berakting di dunia modeling juga bisa. Ayo kita bareng-bareng, kita belajar bareng. Oke. Mas Dida, terakhir. Kalau saya, jika kita ingin berkarya, kita pasti harus menyiapkan mental, fisik, dan kondisi kita biar stabil di dunia entertain. Karena dunia entertain ini kan sangat biasa ya Mbak ya, sangat penuh netizen gitu ya. Jadi kita harus dengan mental dan fisik yang lebih kuat seperti itu. Jika ingin mengepakkan sayap yang lebih besar dan luas. Oke, jika ingin terbang lebih tinggi lagi ya, mentalnya harus lebih kuat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kedepannya makin sukses, makin solid, dan ditunggu karya selanjutnya ya. Amin. Oke, pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Saksikan terus On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma dan teman-teman pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah datang.